good morning students. How are you today? Apa kabarnya hari ini semua? I hope you are still in good condition, right? Saya harap kamu semua masih dalam keadaan yang sehat. Welcome back with me, Mem Barus, in English class. For today, we are going to learn about preposition of place. And before we start our lesson today, you can open your relative book about preposition of place. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan untuk mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, baik lisan maupun tulisan, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait posisi suatu benda. Preposition of place artinya adalah kata depan yang menerangkan tempat. Biasanya preposition of place digunakan untuk menjawab pertanyaan where. Nah, preposition of place itu ada banyak. Di sini Mem hanya menjelaskan beberapa dari begitu banyak preposition of place. Yang pertama adalah kata di. Di dalam bahasa Inggris artinya adalah at. At biasanya digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda tersebut berada di tempat yang spesifik. Contoh, saya berada di rumah nenek. I am at my grandma's house. Atau biasanya at digunakan untuk menunjukkan alamat yang lengkap. Contoh, saya berada di Jalan SM Raja kilometer 11, Bendungan 2 nomor 22. I am at Jalan SM Raja kilometer 11, Bendungan 2 nomor 22. Selain at, ada juga yang namanya preposition of place in. In artinya bisa di dalam. Jadi in yang artinya di dalam berarti posisi kamu berada di dalam suatu tempat atau berada di dalam suatu benda. Contoh, ikan berada di dalam akuarium. There is a fish in the aquarium. Atau biasanya in digunakan untuk menunjukkan jalan tapi hanya menyebutkan nama kota. Misal, saya tinggal di Medan. I live in Medan. Oke, selanjutnya ada preposition of place on, above, or over. Artinya adalah di atas. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau kamu menggunakan preposition on, berarti posisi benda tersebut melekat dengan benda yang ada di bawahnya. Contoh, apel itu berada di atas meja. The apple is on the table. Jadi posisi si apel dan posisi si meja itu saling bersentuhan. Kalau above berarti posisi benda tersebut berada lebih tinggi daripada benda yang di bawahnya. Jadi tidak ada sentuhan. Contoh misalnya, jam dinding itu berada di atas meja. There is a clock above the table. Berarti posisi jam dan meja itu tidak bersentuhan. Dan biasanya juga kata above ini kita boleh buat di dalam teks. Misal, bacalah teks di atas ini. Read the above text. Bisa ya? Nah, bagaimana dengan over? Kalau over berarti kamu berada di atas suatu benda, tapi kamu itu melakukan pergerakan. Pada saat kamu bergerak dan posisi kamu di atas, kita sebut dengan over. Misal, saya berada di atas gerbang. I am over the gate. Oke, selanjutnya ada kata di belakang dan ada kata di depan. Jadi kalau di belakang artinya adalah behind dan di depan artinya adalah in front of. Contoh misalnya, saya berada di depan kelas. I am in front of the class.
atau saya berada di belakang kelas. I am behind the class. Nah, selanjutnya ada kata di antara. Nah, kalau di antara itu bahasa Inggrisnya adalah kata between dan kata among. Apa perbedaannya? Kalau between berarti kamu berada di antara dua benda. Misal, saya berdiri di antara Andi dan Tono. I am standing between Andi and Tono. Tapi kalau kata among berarti kamu berada di antara banyak. Contoh misalnya, saya berada di antara banyak orang. I am among many people. Dan yang terakhir ada kata di samping. Nah, di samping bahasa Inggrisnya ada kata beside dan ada kata next to. Perbedaannya apa? Kalau kamu gunakan kata next to berarti kamu berada tepat di samping suatu benda. Contoh, rumah saya berada di samping gereja. My house is next to the church. Berarti rumah saya itu berada tepat di samping gereja. Tapi kalau kamu menggunakan kata beside, contoh misalnya rumah saya berada di samping gereja, my house is beside the church. Berarti rumah saya itu berada di samping gereja, tapi letak rumah saya dan gereja itu ada pemisah. Bedakan ya, kalau tadi next to tidak ada pemisah, tapi kalau beside berarti ada pemisah. Bagaimana penggunaan kata preposition? Contoh, kucing itu berada di bawah meja. The cat is under the table. Contoh yang lain misalnya, saya meletakkan buku di atas meja. Put the book on the table. Jadi ingat sekali lagi, rumus dari preposition of place biasanya diikuti subjek bertemu dengan kata kerja atau to be, boleh diikuti kata benda, kemudian diikuti oleh preposition of place dan tempatnya di mana. Contoh sekali lagi bilang subjek misalnya I, to be-nya am, prepositionnya in, kata tempatnya adalah class. I am in the class. Atau misalnya kalau kita gunakan kata kerja, subjeknya I, kata kerjanya put, diikuti kata benda misalnya I put the book, saya meletakkan buku, preposition of place-nya on, tempatnya the table. I put the book on the table. Oke, bisa ya sampai di sini? Oke, for today until here our lesson. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Thank you for watching this video. Terima kasih telah menonton video ini, and don't forget to write our material today in your notebook. Jangan lupa menuliskan materi kita hari ini di buku catatan kamu. Thank you very much. God bless you and goodbye.